Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran dispersi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatihah Nurstiani dengan NIM 225221098. Yang kedua ada Sausan Nur Amalia dengan NIM 225221113. Yang ketiga ada Afrida Bilkis Asiken dengan NIM 225221119. Yang pertama, ada pengertian ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Selanjutnya ada macam-macam ukuran dispersi. Yang pertama ada jangkauan atau rank. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil. Yang ketiga deviasi atau simpangan kuartil. Yang keempat ada simpangan rata-rata. Yang kelima simpangan baku. Yang keenam variance. Yang ketujuh dispersi relatif. Yang pertama ada jangkauan atau rank. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Jangkauan untuk data tunggal, yaitu rank sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Atau bisa disingkat dengan R sama dengan X max dikurangi X min. Contohnya, kelompok data ke-1, yaitu 1, 4, 7, 8, 9, 11. Nilai maksimalnya yaitu 11, dan nilai minimalnya yaitu 1. Jadi 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Jadi jarak kelompok data yang ke-1 itu ada 10. Begitupun kelompok data yang kedua, 10, 10, 10, 10. Karena nilai maksimal dan nilai minimalnya sama, yaitu 10, jadi jaraknya yaitu 0. Begitupun juga dengan yang kelompok data ketiga, ada 30, 35, 45, 50, dan 55. Jaraknya yaitu nilai maksimalnya 55 dikurangi dengan nilai minimalnya yaitu 30. Jadi jaraknya adalah 25. Terus yang kedua ada jangkauan untuk data berkelompok, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Begitupun jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Contohnya seperti pada tabel berikut. Cara yang pertama yaitu nilai tengah kelas pertama, yaitu yang 30 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 32. Berarti kita mengetahui nilai tengah kelas pertama hasilnya 32. Selanjutnya nilai tengah kelas terakhir, yaitu yang 60 ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 62. Jadi nilai tengah kelas terakhir kita yaitu 62. Maka jaraknya atau ranknya 62 dikurangi 32 sama dengan 30. Ada juga cara kedua, tepi bawah kelas pertama yaitu 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Tepi atas kelas terakhir sama dengan 64 ditambah 0,5 sama dengan 64,5. Maka jaraknya ada 64,5 dikurangi 29,5 sama dengan 35. Nah, dari dua cara tersebut hasilnya berbeda, tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran perkiraan rentang dari sekumpulan data tersebut di atas. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Rumusnya, jangkauan kuartil sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Contoh soalnya, diketahui data berikut, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6, X4 sama dengan 8, X5 sama dengan 10. Ditanya jangkauan kuartilnya. Kita mencari Q1 terlebih dahulu. Q1 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4. Dan I adalah kuartil ke I. Jadi kalau Q1 berarti
I-nya adalah 1 dan N adalah jumlah data. Di sini jumlah datanya ada 5 dari X1 sampai X5. Jadi 1 dikali 5 plus 1 dibagi 4 sama dengan 6 plus 4 sama dengan 1,5. Selanjutnya Y1 sama dengan X1 ditambah 0,5 dikali X2 dikurangi X1. Y sama dengan X1-nya itu 2 ditambah 0,5 dikali X2-nya itu 4 dikurangi X1-nya yaitu 2. Jadi 2 tambah 0,5 dikali 4 dikurangi 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu setelahnya mencari Y3. Sama rumusnya seperti yang mencari Y1 tadi. Bedanya di sini Y3 sama dengan Y3 hasilnya itu 2,5. Selanjutnya Y3 sama dengan X3 ditambah 0,5 dikali X4 dikurangi X3. X3-nya yaitu 6 ditambah 0,5 dikali X4-nya itu 8 dikurangi X3-nya 6. Jadi 6 ditambah 0,5 dikali 8 kurangi 6 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi JK-nya atau jangkauan kuartilnya setengah dikali Y3 dikurangi Y1 sama dengan setengah Y3-nya tadi 7 dan Y1-nya tadi adalah 3. Jadi setengah dikali 7 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi didapatkan jangkauan kuartilnya adalah 2.